Keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan alias ADP mengaku syok dengan klaim polisi. Menurut keterangan kakak ipar ADP, Meta Bagus, ia meyakini bahwa adik iparnya itu tidak mungkin meninggal akibat bunuh diri. Pasalnya selama hidup bertahun-tahun dengan ADP, menurut Bagus ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan senang membantu orang lain. Oleh karena itu, untuk membuktikan keyakinannya, pihak keluarga saat ini tengah mempertimbangkan untuk mencari kuasa hukum. Keluarga ADP juga berharap agar pihak kepolisian bisa melanjutkan penyelidikan lebih mendalam lagi soal kasus ini. Diketahui sebelumnya, hasil otopsi soal penyebab kematian diplomat Kemlu ADP sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya, tepatnya di Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Wira Satya Triputra, ADP ini meninggal tanpa adanya unsur pidana. Yang mana dengan kata lain, Polda Metro Jaya menyebut bahwa ADP tewas bukan karena korban pembunuhan. Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung dengan keterangan dari Ketua Umum APSIFOR, yaitu Nathanael E.J. Sumampau, yang mengungkap sifat ADP di lingkungan kerja. Menurutnya, ADP merupakan sosok yang positif, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap lingkungan. Akan tetapi, Nathanael menyebut bahwa ADP ini memiliki kesulitan dalam mengungkapkan emosi negatif, terutama tekanan tinggi. Menurutnya, ADP cenderung menetralisasi emosi dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis. Ya. Lalu berkaitan berlaku self harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau sering pada beberapa kasus dilakukan oleh individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada junior dan seperti itu. Data yang dihimpun kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021, awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, dengan memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Dan ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dengan almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan, membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk akses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dan tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami APSIFOR menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan.
Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatannya. Kakak ipar dari diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan alias ADP yaitu Meta Bagus memberikan respons atas pernyataan polisi. Bagus memberikan tanggapan soal polisi yang mengungkap bahwa ponsel utama milik ADP belum ditemukan hingga kini. Namun ada ponsel lain yang ditemukan di kamar indekosnya. Menurut Bagus, selama ini ADP hanya memiliki satu ponsel yang ia gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Ia menyebut bahwa gawai yang digunakan oleh ADP adalah jenis Samsung S22 Ultra yang saat ini posisinya masih belum diketahui. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian justru menemukan ponsel lain milik ADP yang ternyata sudah digunakan pada tahun 2022. Menurut polisi, handphone ADP yang ditemukan di indekos itu terakhir kali aktif pada tahun 2024. Namun kini temuan itu sudah masuk menjadi bagian dari proses investigasi menyeluruh soal penyebab kematian ADP. Sebelumnya, melalui Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyebut bahwa ponsel jenis Samsung S22 Ultra milik ADP terakhir aktif di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ponsel yang digunakan sehari-hari oleh diplomat itu hingga kini dilaporkan masih dalam proses pencarian. Namun berdasarkan pengungkapan dari tim kepolisian, Kombes Pol Wira menyebut bahwa kematian ADP tidak melibatkan peran orang lain. Atau secara tidak langsung, polisi menyebut bahwa ADP bukanlah korban dari tindak pembunuhan. Perlu kami sampaikan bahwa HP yang ditemukan ini untuk menjawab, tapi nanti itu teknisnya satu beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh pengamat digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab, kenapa dipakai. Mungkin saya silakan dari support barangkali yang bisa dari. Mohon izin, jadi saya terangkan kembali bahwa handphone yang diberikan atau kami terima itu pertama kali dinyalakan atau di-on-kan itu tahun 2019 bulan Juni. Kemudian kami melakukan penelitian, digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Nah, untuk mencari atau apakah ada handphone yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, maaf laptop. Nah di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Mungkin. Pak, tapi belum dijawab apakah handphone yang terkoneksi di 2025 itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan sebab kematian korban? Baik, jadi kami di sini hanya melakukan pool data, pengumpulan data. Hasilnya untuk menyimpulkan adalah dari hasil yang kami temukan kami sampaikan ke penyelidiknya. Begitu, Mbak. Jadi yang selama ini diperiksa ponsel yang Samsung Note 9 ini ya? Iya, betul. Yang 2025 berarti tidak diperiksa ya Pak? Yang Samsung yang S22 ya, yang S22 kami tidak menerima barang itu. Karena masih hilang ya Pak? Saya tidak tahu. Untuk hilang dan tidaknya mungkin nanti ke tim penyelidik. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Perlu kami sampaikan bahwa
handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Ya kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.